Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini aku mau berbagi resep bolu marmer jadul menggunakan metode all-in-one. Kalau menggunakan metode ini bikinnya tuh gampang banget. Jadi buat teman-teman pemula, insya Allah resepnya anti gagal ya. Hasilnya empuk, seratnya halus, jadi lembut banget. Nah, buat yang ingin tahu apa aja bahan-bahannya dan gimana cara pembuatannya, tonton terus videonya sampai akhir. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan, siapin 5 butir telur, ini udah suhu ruang. Tambahkan dengan 150 gram gula pasir, 15 gram tepung maizena, 15 gram susu bubuk. Tambahkan 150 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh pasta vanila. Dan juga kita masukkan SP. Teman-teman bisa ganti pakai ovalet ataupun TBM. Pertama kita gunakan kecepatan rendah dulu ya teman-teman. Jadi untuk mixernya kita gunakan kecepatan yang bertahap dulu. Nah, kalau udah rata seperti ini, aku bakalan matikan dulu mixer dan aku bakal rapikan dulu bagian pinggirnya menggunakan spatula seperti ini. Nah, kalau pinggirannya udah kita bersihkan menggunakan spatula, kemudian lanjutkan mixer dengan kecepatan yang paling tinggi atau yang paling maksimal sampai mengembang, kental dan juga berjejak. Kurang lebih 8-10 menitan ya, tapi balik lagi tergantung mixer masing-masing yang teman-teman gunakan. Kalau adonannya sudah putih, kental dan juga berjejak, saat kita angkat tidak mudah turun dan hasilnya bakalan seperti ini. Nah, kalau udah putih mengembang dan berjejak seperti ini, aku bakalan ambil adonan untuk bikin motifnya nanti. Ini aku ambil dulu 1 sendok makan. Kemudian sisanya kita tambahkan dengan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan. Ini margarinnya udah suhu ruang ya. Lalu tambahkan dengan 50 ml minyak goreng. Nah, ini aku lanjutkan mixernya dengan kecepatan yang rendah aja. Kita gunakan kecepatan rendah, cukup sebentar aja ya, nggak usah terlalu lama. Nah, sekarang tinggal kita aduk balik menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur rata dan pastikan tidak ada margarin ataupun minyak yang mengendap di bawah. Kalau adonannya udah benar-benar rata, hasilnya tuh bakalan seperti ini. Sekarang tinggal kita ambil lagi sekitar 3 centong sayur adonan untuk membuat motifnya nanti. Ini bakal aku tambahkan nanti dengan pasta coklat. Nah, adonannya udah kita sisihkan tadi, tambahkan dengan pasta coklat sekitar 1 sendok teh atau secukupnya. Kemudian tinggal aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, adonan yang aku sisihkan 1 sendok makan juga bakalan aku kasih sedikit pasta coklat. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau motif yang sedikit ini buat motif di atasnya nanti ya teman-teman. Sampai benar-benar rata hasilnya kayak gini. Sekarang siapkan loyang. Ini udah kolesi menggunakan Carlo instan. Kalau nggak ada, teman-teman bisa menggunakan margarin yang dicampur dengan tepung terigu ya. Pertama aku bakalan tuangkan dulu adonan yang warna coklat. Ini aku bakalan tambahkan dulu di bawah 3 tumpuk tapi di spot atau posisi yang berbeda kayak gini. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan adonan yang original, tambahkan sekitar setengahnya. Kalau udah selesai, sekarang tinggal kita tuangkan adonan yang coklat. Ini dituangkan semuanya ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita tumpuk lagi dengan adonan yang original ya. Ini adonan original kita masukkan semuanya ke dalam loyang.
Kita hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan dengan topping adonan yang warna coklat tadi. Sebelumnya dimasukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag kayak gini biar lebih gampang ya. Ini aku bikin bentuk lingkaran atau bulat dulu seperti ini. Nah, kalau motifnya tinggal diukir aja menggunakan tusukan sate atau tusuk gigi kayak gini ya teman-teman, simple banget. Jangan lupa ovennya kalian panaskan dahulu sampai suhunya stabil sekitar 10 menit sampai 15 menit sebelumnya. Ini bakal aku panggang kurang lebih selama 50 menit dengan api atas bawah suhu 150 derajat. Kalian juga bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini udah sekitar 50 menitan aku panggang. Bisa dites susuk dulu, kalau misalkan nggak ada yang menempel atau udah kering, ini tandanya sudah matang. Tinggal dikeluarkan dari oven. Nah, dalam keadaan masih panas-panas, ini bakal langsung aku keluarkan dari loyang. Hasilnya matang sempurna, rata banget ya teman-teman. Ini matangnya merata. Dan untuk tampilan bawahnya tuh seperti ini. Aku bakalan balikin lagi supaya motifnya ada di bagian yang paling atas. Biarkan dahulu cake-nya sampai dingin. Nah, baru setelah itu tinggal teman-teman potong aja sesuai selera. Kalau kalian lagi nyari ide jualan, ini bisa banget loh teman-teman. Bowl ini dijadikan ide jualan. Hasilnya tuh empuk dan juga besar loh. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Saat motongnya pun udah kerasa kalau bowl ini tuh teksturnya empuk banget dan juga kempus-kempus. Pori-porinya halus, jadi bikin kuenya tuh lembut, enak banget buat teman ngopi ataupun teman ngeteh. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi ada acara di rumah, ini bisa banget dijadikan ide sajian. Itu dia resep hari ini, semoga kalian suka dan semoga videonya bermanfaat ya. Kita jumpa kembali di resep-resep berikutnya. Makasih, wassalamualaikum.